Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzi Atelarik, NIM 2018 0220184 dari Agribisnis D. Di sini saya akan mereview buku karya Milan Group dengan judul bab konsultasi dalam kualitas total pengelolaan. Dalam bab ini kita membahas tidak hanya peningkatan kualitas produk dan layanan, tetapi juga masalah yang lebih luas dari kualitas aktivitas manusia, proses, sistem pengambilan keputusan, dan organisasi, yaitu manajemen kualitas total atau TQM. Tujuan terpenting dari manajemen mutu adalah untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan pelanggan yang disepakati dengan biaya keseluruhan terendah bagi organisasi. Tetapi perusahaan terbaik adalah perusahaan yang bertujuan lebih tinggi untuk menyenangkan dan menggairahkan pelanggan mereka. Untuk menjual ide TQM, konsultan harus menjelaskan kepada klien bahwa ini bukan mode manajemen atau alat lain untuk perbaikan cepat. Ini adalah pendekatan keseluruhan yang solid untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, cara melakukan sesuatu, dan kualitas sistem bisnis dan operasionalnya. Untuk itu tidak ditemukan oleh siapapun secara khusus, meskipun idenya datang dari Amerika Serikat. Ide ini telah dikembangkan secara bertahap berkat kontribusi dari banyak spesialis, konsultan, dan perusahaan, dan telah melewati kesuksesan dan kegagalan. Fitur terpenting dari TQM yang menjelaskan esensi dari pendekatan ini adalah penekanan prioritas pada peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan, terutama melalui cara sistematik untuk meningkatkan produk dan layanan, seperti pendekatan struktural untuk mencegah, mengidentifikasi, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, proses pengembangan produk seumur hidup melalui kerja tim. Keterlibatan yang luas dan ekstensif didukung oleh pelatihan staf yang cukup dalam manajemen kualitas dasar dan teknik analisis atau peningkatan proses dan komunikasi berkelanjutan tentang organisasi dan visi misi tujuan kinerjanya. Sejumlah perbaikan proses inkremental berkelanjutan terutama dicapai melalui ide-ide yang dihasilkan dan didukung oleh keterlibatan karyawan yang ekstensif dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Gagasan atau totalitas tercermin dalam melibatkan semua tingkat perencanaan strategis, pengendalian, manajemen, desain proses, dan operasi. Keterlibatan dan dukungan berkelanjutan yang cukup besar oleh manajemen puncak serta pemikiran jangka panjang, kesediaan untuk menunggu 3-5 tahun untuk perubahan budaya dan hasil keseluruhan yang secara substansi meningkat. Tujuan dan manfaat TQM ini terbagi dalam 2 kategori utama, yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan biaya. Peningkatan kinerja produk secara signifikan seperti fitur, keandalan, kesesuaian, daya tahan, kemudahan, servis atau kualitas yang dirasakan. Selanjutnya harus menghasilkan peningkatan permintaan. Pengurangan total waktu siklus produk meningkatkan ketersediaan dan kemampuan untuk menyediakan layanan pelanggan yang disesuaikan. Manfaat tersebut diterjemahkan ke dalam peningkatan pangsa pasar dan biasanya peningkatan pendapatan. Kontrol kualitas yang lebih baik mengurangi banyak material, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, serta modal kerja. Sekali lagi, pengurangan waktu siklus produk total itu mengurangi biaya penyimpanan persediaan. Dalam sebuah organisasi, TQM ini menciptakan lingkungan yang menghasilkan keunggulan dan benar-benar mengubah budaya organisasi. Karena berurusan dengan budaya mungkin membutuhkan waktu yang bertahun-tahun, TQM ini biasanya harus dianggap sebagai
pendekatan jangka panjang yang dengan sendirinya memfasilitasi pengembangan budaya yang konsisten, berkomitmen, sistematis, dan berorientasi pada proses. Istilah-istilah berikut ini mengungkapkan secara telegraf apa yang terlibat, seperti pemberdayaan berbasis tim, manajemen kolaboratif, 100% keterlibatan dalam kualitas, pembelajaran berkelanjutan, setiap orang terlatih dalam peralatan berkualitas, kebijakan sumber daya manusia yang kuat, menghormati individu. Yang sangat penting bagi konsultan TQM selain pengetahuan yang mendalam tentang konsep, proses, alat, dan teknik kualitas adalah keterampilan dalam fasilitasi, pertanyaan, observasi, dan analisis perilaku interaktif. Kesabaran, kemampuan komunikasi, dan kemampuan untuk menyumbangkan ide dan opini hanya jika diperlukan untuk melanjutkan proses TQM. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.